Kasus pemukulan siswa terhadap guru masih berporos di Polres Sinjai, Polda Sulsel. Peristiwa itu terjadi di SMA N1 Sinjai, Jalan Persatuan Raya, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Selasa, 16 September 2025. Identitas terduga pelaku anak di bawah umur berinisial Mr. 17, sementara korban Mauludin yang merupakan wakil kepala sekolah SMA N1 Sinjai. Kanit PPA Satreskrim Polres Sinjai, Ibda Adi alias mengaku sudah memeriksa korban. Kita sudah mengambil keterangan korban, katanya kepada Tribun Timur, Rabu, 17 September 2025. Sementara kata terduga pelaku kata Ibda Andi alias belum dilakukan pemeriksaan. Belum diperiksa, karena harus didampingi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB Sinjai, ujarnya. Sementara kita bersurat ke kabupaten untuk pendampingan, lanjutnya. Kepala Sekolah SMA N1 Sinjai, Muswardi menjelaskan awalnya Mister dipanggil bersama orang tuanya ke ruang BK. Orang tua Mister merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Sinjai. Siswa ini pilih-pilih guru. Kadang hanya Tasya saja di dalam kelas, makanya dipanggil orang tuanya, ujarnya. Saat di ruang BK, Mister kemudian melayangkan pukulan kepada Mauludin. Tiba-tiba Mister piting dan memukul berkali-kali sekitar 5 pukulan kepada Mauludin, katanya. Akibatnya, korban mengalami luka terbuka bagian hidung. Personel Satlantas Polres Sinjai ini membenarkan dirinya berada di ruangan BK saat peristiwa pemukulan itu. Aibtu Rajamuddin dipanggil oleh pihak sekolah karena Mister melakukan pelanggaran di sekolahnya. Saya ada di TKP karena anak saya bolos, sebagai orang tua saya dipanggil pihak sekolah, katanya kepada Tribun Timur, Rabu, 17 September 2025. Aibtu Rajamuddin membantah membiarkan anaknya memukul wakil kepala sekolah, Wakasek, itu. Menurutnya kejadian memilukan ini spontan terjadi dan ia sempat berdiri untuk melerai. Tak sampai di situ saja, Aibtu Rajamuddin juga memarahi dan memerintahkan anaknya untuk minta maaf. Terkait insiden kemarin yang siswa pukul guru itu bagaimana kronologinya? Kronologinya itu sebenarnya ini anak mau ditangani di ruang BK karena ada masalahnya melanggar tata tertib sekolah, maka dia ditangani oleh di guru BK, kemudian dipanggil orang tuanya untuk menangani bersama sebenarnya ini anak. Jadi yang dipanggil orang tuanya mau ditangani ini anaknya supaya disiplin terhadap sekolah. Sebelumnya itu pelanggarannya apa ini anak? Pelanggarannya sering meninggalkan ruang kelas, meninggalkan tas. Biasa juga ada tasnya, tidak ada orangnya. Kemudian kalau waktu pulang sekolah ada yang ambilkan juga tasnya atau dia datang sendiri ambil tasnya. Oh jadi pemukulan siswa terhadap guru itu terjadi di ruang BK ya Pak? Terjadi di ruang BK dan banyak saksinya. Bagaimana kronologinya pada saat di ruang BK itu Pak? Pada sebelum datang orang tuanya kan ini anak diarahkan ke ruang BK untuk diproses, untuk ditangani kenapa sering menghilang, kemudian dipanggil orang tuanya. Pada awalnya tenang-tenang saja sebelum datang orang tuanya. Ketika datang orang tuanya meminta yang mana itu yang namanya Pak Maul, dipanggilkan. Jadi dipanggilkan oleh guru BK, kemudian pada saat Pak Maul datang di ruang BK langsung dihantam, tidak ada kesiapan. Ini orang tuanya duduk-duduk saja santai melihat. Katanya apakah betul ini orang tua siswa tersebut itu merupakan anggota Polri ya Pak? Ya, anggota polisi. Pada saat di lokasi kemarin itu apakah menggunakan atribut polisi atau bagaimana? Menggunakan atribut. Menggunakan tapi celananya, kemudian ikat pinggang, kemudian kayaknya baju kaos polisi. Ya, polisi ya.
Jadi berapa kali dipukul ini korban? Menurut saksi di dalam ruangan banyak kali, Pak. Banyak kali. Ya. Sekitar berapa kali? Ya minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Ya. Jadi bagaimana kondisi korban sekarang? Apakah Korban sudah masuk sekolah atau bagaimana? Minta izin untuk istirahat dulu di rumah karena dia merasa agak sakit badannya. Apanya dipukul itu, Pak? Kepalanya bagian belakang, kemudian di apa namanya punggung, selangka, kemudian mungkin hidungnya satu kali. Iya, katanya berdarah ya bagian hidung. Oh. Ya. Jadi sekarang sudah istirahat di rumah, Pak ya. Jabatan Pak Mulyadinya apa? Pak Mauludin jabatannya wakil kepala sekolah bagian kesiswaan. Jadi sudah tidak masuk sekolah untuk istirahat hari ini. Jadi istirahat. Langkah selanjutnya ini, Pak, bagaimana? Kami mengambil langkah membuat laporan ke kepolisian supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini di masa depan untuk lembaga kami. Jadi bahkan katanya siswa ini sudah dikeluarkan ya, Pak? Menurut hasil rapat kita kemarin, berdasarkan hasil rapat kita sudah tidak ada guru yang menerima sekolah di sini. Oh, berarti sudah dikeluarkan sebagai bentuk efek jerah. Ya. Tapi selanjutnya ini, Pak, apakah misalnya kalau siswa ini mau pindah itu dikasih rekomendasi atau bagaimana, Pak? Yang memberi rekomendasi adalah sekolah tujuan. Kami hanya mengeluarkan surat pindah. Oh, surat pindah. Apakah akan dikeluarkan surat pindah, Pak, atau? Dikeluarkan, Pak, karena tanggung jawab sebenarnya kita ini adalah tidak boleh ada anak putus sekolah. Iya. Tapi yang salah ini adalah tanggung jawab orang tuanya sebenarnya. Harapannya ke pihak kepolisian, Pak? Ya, kami memohon ini memberikan juga efek disiplin terhadap anggotanya karena melihat anaknya dipukul, memukul guru. Apalagi polisi sebagai pengayom, Pak ya. Pengayom. Polisi itu kan tugasnya pelindung pengayom masyarakat. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kejadian kemarin yang viral di mana anak saya melakukan pemukulan, dan waktu itu memang saya ada di tempat kejadian. Kejadian itu spontan terjadi, di mana saat itu saya sementara berbincang dengan guru BK-nya dan wali kelasnya. Tiba-tiba Pak Maul datang, anak saya spontan berdiri melakukan pemukulan. Saat itu saya langsung berdiri dan melerai. Begitu kejadiannya. Dan saya sempat memarahi anak saya. Oh, sempat ada tindakan melerai ya, Pak? Iya, saya melerai anak saya langsung melerai. Jadi kita sempat melerai pada saat saya sempat melerai saat itu. Berarti pada saat kejadian itu di ruang BK? Iya, di ruangan BK. Di ruangan BK, karena ruangan BK yang sementara, karena yang lama sementara di ruang renovasi. Yang di ruang masuk di situ kita bersama dengan anaknya Bapak atau? Saat itu kami selaku orang tua ditelepon sama guru BK-nya, disuruh ke sekolahnya. Bang, apa ada keluar kata-kata tak bilang anak saya pendendam? Tidak ada saya bilang saat itu. Kenapa sampai anak kita berada di ruang BK? Anak saya ada di ruang, saya dipanggil ke sana karena sebelumnya anak saya bolos di sekolah. Dipanggillah kami sebagai orang tua, selaku orang tua. Oh, berarti sempat memarahi anaknya ya di. Saya sempat marahi anak saya. Setelah kejadian, anak saya dibawa ke ruang guru. Saya sampaikan ke anak saya, ada gurunya di situ. Nah, kau pergi minta maaf situ sama gurumu, sama wali kelasmu. Kau bikin malu saya di sini. Saya sampaikan. Oh, berarti tidak ada pembiaran ini? Tidak, untuk ini tidak ada pembiaran. Jadi adanya viral seperti apa? Ada? Dengan adanya kejadian seperti ini dan viral, saya selaku orang tua siswa Muhammad Farhan memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Mauludin, kepada UPTD SMA Negeri 1 Sinjai, kepada seluruh persatuan guru se-Indonesia, dan terutama dunia pendidikan, dan terkhusus untuk warga Kabupaten Sinjai. Saya memohon maaf sebesar-besarnya dengan kejadian tersebut. Langkah ke depan untuk anaknya? Untuk kedepannya, masalah anak saya serahkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini polisi.
apapun prosesnya akan saya terima dengan lapang dada. Masih siap untuk proses hukumnya, Pak? Saya siap menerima apa adanya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.